Halo sahabat Coopers, balik lagi bersama saya Radit di podcast Kopnus Pos. Mas Andi, thank you banget Mas sebelumnya. Ini adalah suatu kebanggaan buat gua, Mas Andi hadir di podcast Kopnus Pos buat ngobrol-ngobrol santai nih. Gitu. Siap. Lagi sibuk apa aja nih Mas? Wah, kalau diceritain kayaknya panjang kali lebar nih Mas Boleh, Radit. boleh gak apa-apa, nyantai aja. Iya. Durasinya Iya. panjang, Oh, gitu bebas. ya. Tidak Iya. terbatas. Ya ada pesan-pesan dari investor kita bahwasannya ya Kopnus ini butuh digitalisasi. Nah ini dalam rangka itu memang teman-teman dari IT khususnya memang lagi persiapan ke arah sana. Jadi ya tiap hari kita discuss, kita cari percepatan gimana kita bisa mendigitalisasi semua proses yang ada di Koperasi Nusantara. Gitu Mas. Ya sebelum kita ngomongin masalah digitalisasi, karena topik pembicaraan kita kali ini adalah digitalisasi di koperasi ya. Yes. Beserta dengan transformasi dan teman-temannya. Nah. Aku mau tanya dulu nih Mas, hobi Mas Andi itu sebetulnya apa sih? Ini kayak di itu ngisi biodata waktu kita emang kayak SD. gitu. Oh, gitu ya. Iya. SOP-nya seperti Oh, itu. gitu ya. Iya. Hobi ya. Biar sekalian teman-teman juga gitu pada ya. tahu nih bahwa sosok dari seorang Mas Andi ini dia mempunyai hobi, misalkan hobi bermain cupang. Karena sekarang lagi main cupang. Siapa tahu besok lusa nih ada orang yang kirim cupang ke rumah gitu. Ya, kalau hobi ya kebetulan kita di dunia IT ya. Ya hubungannya masih ada yang hubungannya sama IT, yang ngoprek-ngoprek sana sini. Nah kemudian selain itu kita juga katanya mensano in corpore ya. Mensano en corpore Salah nggak tuh ya? Hah? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang gitu ya, benar. kuat ya. Iya, jadi kita ngimbangin tiap hari kita duduk ya kita olahraga lah. Olahraga kebetulan kita juga main sepeda. Wih. Iya, Sabtu Minggu kita bersepeda ria. Sepeda lipat atau sepeda? Kadang dilipet, kadang di gunung, kadang di jalan. Ayo, mau pilih yang mana gitu Mas Radit ya? Ikut komunitas juga nih? Enggak. Kita anti sosial komunitas gitu ya, enggak. Kita ini aja bersama teman-teman di lingkungan ya cari keringat lah. Cari keringat ya. Iya. Keringat sehat ya, tapi keringat yang sehat. dihasilkan oleh olahraga, bukan Iya. keringat yang dihasilkan oleh bekerja. Kan agak sedikit beda tuh ya. Nah masalahnya gitu, karena kita kerjanya di AC jadi nggak berkeringat gimana masalah itu? Memang betul. Oh jadi sekarang hobinya lagi sibuk sepeda. Nah karena ini, kebalikan karena sepeda lagi rame, saya lagi berhenti dulu soalnya udah banyak banget orang. Tapi ngomong-ngomong, aku juga dapat bocoran nih Mas, selain bersepeda, sekarang Mas Andi sebelumnya juga katanya punya hobi motor ya. Wah, punya geng motor nih. iya, dulu ya? Ya Masih nih. zaman jahiliyah tuh Mas Radit. Jadi sisanya masih ada satu Mas Radit. Masih ada ya? Masih suka dipakai tuh si motor? Buat ini Sabtu Minggu aja, Sabtu Minggu, Satmori ya? Satmori. Apa tuh Satmori? Sabtu Minggu motor riding. Iya, Satmori. Oke. Iya. Kalau dipilih nih, mendingan suka bermain motor atau sepeda untuk saat ini? Sepeda atau motor? Kayaknya kalau sekarang sih memang sepeda sih. Sepeda. Bukan karena memang lagi rame Enggak. Dulu malah zamannya belum rame, kita udah duluan ya? Iya, sekarang rame, makanya kita ngurang-ngurangin dikit. Ingat pesan ibu Mas. Pakai masker. Pakai masker. Oke Mas. Mas Andi tuh di Koperasi Nusantara kalau boleh kita tahu di divisi apa? Tadi kan IT ya. Terus sebagai apanya nih? Tadi kan aku di awal ngomong orang yang sangat berperan penting di sistem dan digitalisasi, itu benar atau salah? Benar ya? Oh gini. Kayak gimana tuh? Boleh sedikit cerita nih? Ya. Jadi asal muasalnya memang kita tadinya memang di salah satu perusahaan sister company dari Kopnus ya, di CMS, Citra Multi Services. Nah kebetulan di situ kita ngebidangin sama di product development, di aplikasi development.
Tahun 2019 awal. Nah, tahun 2019 awal itu saya dapat perintah kebetulan dari investor kita untuk gabung ke Koperasi Nusantara, dan di tahun berapa tuh Mas tadi? 2019 awal. 2019, kita diminta buat ngebidangi bagian IT lah, gitu. Jadi dulu ditunjuk sebagai Direktur IT di Kopnus dulu 2019, iya. Sampai sekarang. Berarti cocok kita berarti tadi aku nggak salah ngomong, dan orang yang sangat berperan penting dalam keseluruhan sistem digitalisasi yang ada di Koperasi Nusantara. Sama-sama Mas, sama-sama. Bukan saya aja, kita semua aja sih, semua berperan bersama teman-teman dan tim mungkin ya. Siap. Kalau boleh tahu ada berapa tim nih Mas? Kalau sekarang satu gerombolan itu. Satu gerombolan. Jahat banget. Ya, kalau sekarang plus minus memang ada 20 sampai 25 sih. 25 totally yang ada di Kopnus Pos. Tahun ini kita juga mulai bikin camp di Bandung. Jadi kita ada camp juga, tenaga IT yang di Bandung kita fasilitasi di Kiai Luhur. Di sini plus minus ada 20 sampai 25 dengan tim-tim infra, IT operasional, terus IT development-nya, plus minus 20 sampai 25 lah. Ya. Sekarang kan kita berbicara tentang digitalisasi yang ada di koperasi, karena sekarang Mas Andi posisinya adalah di Direktur IT di Kopnus Pos. Ya. Nah, menurut Mas Andi, sepenting apa sih si digitalisasi ini di koperasi? Penting nggak sih? Oke. Kalau menurut saya pribadi ya, kalau digitalisasi, transformasi digitalisasi kayaknya bukan suatu pilihan. Tapi keharusan loh. Pada saat ini. Jadi ya memang kalau misalkan kita nggak bisa ngikutin perkembangan saat ini, ya pilihannya berubah atau punah. Pilihannya cuma itu kalau menurut saya. Jadi benar-benar kita Kopnus Pos itu dituntut untuk benar-benar mendigitalisasi, proses digitalisasi di kita. Ya ujung-ujungnya kita mau semua pekerjaan di dalam internal kita bisa efisien. Kemudian di sisi lain mungkin kita juga ngebantu anggota-anggota kita ya buat penerapan teknologi lah. Untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Iya, betul, karena memang di era digitalisasi sekarang ini berarti memang mau tidak mau si koperasi ini apalagi harus mengalami suatu perubahan ya, mau nggak mau ya. Betul Mas. Biar dia juga bisa ikut eksis gitu. Betul setuju. Karena kan sejauh ini transformasi itu memang harus mau nggak mau seperti yang tadi gue bilang, harus diikuti dan memang harus dipaksakan gitu ya. Kalau enggak ya berarti iya, benar Mas. Jadi benar-benar transformasi digital ini memang kan penerapan teknologi di berbagai aspek kehidupan kita ya. Ya salah satunya kebiasaan kita melakukan pembayaran. Betul. Ya digitalisasi ini mungkin itu juga bisa ngebantu anggota kita buat proses transaksi keuangan mereka lah. Iya. Jadi bisa terbantu di setiap kebutuhan mereka. Oke. Ngomongin masalah customer atau anggota ya di sini namanya anggota koperasi ya. Di sini ada yang mengatakan bahwa digitalisasi ini miliknya kaum milenial. Kenapa begitu? Karena memang si kaum ini, si milenial ini kaum yang sangat mudah dan gampang dia mengaplikasikan dan mengikuti perkembangan secara digitalisasi. Beda lagi dengan kaum baby boomers gitu. Karena mereka kebanyakan tapi ada juga mereka yang sudah menggunakan melek digitalisasi. Mereka menggunakan smartphone gitu, tapi tidak semuanya juga mereka menggunakan atau mengetahui tentang sosial media seperti Facebook, kemudian Instagram atau bahkan TikTok tuh yang sekarang lagi hits banget. Ngomong-ngomong, punya akun TikTok nggak? Nah, masalahnya itu nggak punya Mas. Enggak ya. Mau kita nggak bertiktok pria. Tapi kalau Facebook, Instagram seperti itu ada lah ya. Ada. Dan ada. Tinder dan seperti lainnya Tinder nggak ada ya. Udah bukan zamannya kan. Tapi kan itu salah satu
digitalisasi juga bukan? Iya nggak sih? Iya, betul. Ya. Lalu pada saat si digitalisasi ini masuk, terutama ke bagian koperasi, terus apakah si kaum baby boomers itu mendapatkan kesempatan yang sama seperti kaum milenial? Yes. Memang challenge kita di sini di Kopnus Pos ya. Memang bisa dibilang pasar kita ya, Kopnus Pos ini kan memang di pensiunan nih. Oke. Bener-bener ini challenge buat kita, buat dia. nerapin gimana teknologi bisa masuk ke anggota kita yang notabene adalah pensiunan. Nah, memang ini tantangan buat kita semua, buat Kopnus Pos, edukasi lah. Betul. Proses edukasi ke mereka. Dan itu nggak mudah ya Mas? Betul Mas. Jadi memang transformasi ini benar-benar PR buat kita yang ya tadinya pensiunan hanya kenal datang terus ngambil gaji gitu ya. Sekarang dikenalin sama aplikasi. Memang PR tersendiri buat kita. Memang challenge buat kita di sisi pensiunan pos. Di sisi pensiunan pos bisa kita raih gimana dia bisa pakai aplikasi kita, gimana dia bisa manfaatkan fasilitas yang ada di kita. Itu memang PR kita bersama sih Mas. Nah, di sisi lain koperasi ini kan kalau mungkin dari teman-teman milenial, kalau dengan dunia perbankan mungkin udah deket ya. Iya. Ya, PR-nya ini memang gimana kita ngenalin koperasi yang ya mungkin bisa dibilang underestimate awalnya mungkin koperasi kayak betul, gimana. Karena memang Mas kepercayaannya kayak gimana gitu kan ya. Jadi ya. memang challenge buat kita buat ngenalin koperasi ke kaum milenial gitu loh. Gimana caranya ya mau nggak mau kita masuk ke apa yang mereka gemari sekarang ya. Di situ kita baru bisa masuk. Ya salah satunya kita gimana memfasilitasi fasilitas atau feature-feature dari aplikasi kita bisa support, bisa ngedukung kebutuhan mereka sehari-hari. Paling kita masuk dari situ. Ya walaupun sebetulnya mungkin ada beberapa kaum baby boomers itu mereka yang sudah menggunakan digitalisasi hanya mungkin handphone biasa Mas, saya yang bisa SMS gitu. Kebanyakan sih karena oma saya juga sampai sekarang dia lebih memilih pakai SMS walaupun sebetulnya mungkin bisa dikenalkan lewat anggota keluarganya mungkin Mas ya, oleh anaknya atau mungkin ibunya betul. Jadi gitu. Paket bundling gitu Mas ya. Iya, betul. Kita dapetin pensiunannya, terus kita juga dapetin anggota keluarganya. Itu sih Mas. Iya. Ya. Kemudian tadi berbicara masalah masalah si baby boomers yang mereka tidak semuanya bisa mengikuti digitalisasi. Terus hal-hal apa saja nih? Soalnya kalau misalkan kita ngomongin masalah koperasi nih, pada zaman dahulu, jauh dulu kala, mereka kegiatan anggota koperasi itu dilakukan secara manual. Dan sekarang mungkin secara konvensional ya. Sekarang peralihan melalui digital. Dan untuk meluncurkan satu produk yang terbaru nih, baik itu aplikasi atau apa yang jenisnya berupa digitalisasi, si tim IT itu melakukan riset terlebih dahulu nggak sih? Kayak sebetulnya biar kita tahu nih produk yang akan kita keluarkan itu sebetulnya digunakan atau enggak, dibutuhkan atau enggak gitu. Seperti itu. Ada nggak sih riset awal seperti itu? Iya, memang itu tadi PR kita tuh sama-sama buat gimana kita ngenalin digitalisasi ini ke tadi Mas Radit ya, kaum baby boomers ya. Iya betul. Nah, PR-nya itu memang di situ. Jadi memang kita kerjasama sama product dev ya. Kita benar-benar kerjasama sama product dev buat tadi kita tahu targetnya siapa yang kita mau. Berarti ada tuju. tim juga nih. Ada tim product development lah, kita product development. Mereka yang mensurvei juga mungkin Mas. Betul. Oke. Gimana populasi pensiunan, kemudian tingkatan umur seperti apa. Dari situ kita ya banyak kerjasama buat gimana teknologi yang kita sampaikan ke ke para pensiunan itu benar-benar bisa tepat guna lah. Ya. Gitu Mas. Ya. Mas Andi, yes. Di saat kita berbicara tentang koperasi digital, koperasi yang sudah dikatakan digital, sebetulnya hal apa aja sih yang mendasari bahwa oke nih koperasi A, koperasi B dia udah digital, yang C belum gitu.
Nah, apa sih yang mendasari hal itu? Terus si Kopnus Pos ini, tempat Mas Andi sekarang, itu sudah bisa dikatakan koperasi yang sudah digital atau bagaimana? Ya, koperasi yang digital ya penerapan. Ya memang penerapan gimana koperasi itu menerapkan teknologi dalam semua kegiatan yang ada di dalam koperasi itu ya, mulai dari gimana dia cara pendaftaran anggota, cara pembayaran simpanan pokok, simpanan wajib, kemudian ya tadi gimana kita bisa memprovide semua feature yang mereka butuhkan dengan genggaman ya. Nah dan Kopnus Pos alhamdulillah sampai saat ini kita juga sudah mengeluarkan aplikasi yang mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi buat anggota kita buat melakukan transaksi pembayaran tadi. Semua layanan keuangan udah kita support, gimana dia bisa transaksi antar bank juga bisa kita jalankan. Jadi simpanan kita sudah terhubung sama bank. Gitu. Jadi gimana koperasi digital itu penerapan ya. Jadi penerapan teknologi ini ke dalam kegiatan koperasi itu dengan sehari-hari. Kegiatan sehari-hari udah didukung dengan proses digitalisasi. Berarti artinya si Kopnus Pos ini sudah dikatakan koperasi yang sudah digital dong kalau begitu? Bisa dibilang kayak gitu, Mas. Iya. Gitu. Karena aku juga pernah dengar nih bahwa sebelumnya di koperasi di Kopnus Pos ya. Kopnus Pos ini sudah melaksanakan dulu saya pernah juga mengundang nih salah satu rekan di Kopnus Pos, itu ada Bapak Rian, dia yang selalu berhubungan sebagai jembatan antara Kopnus Pos dengan Kemenkop. Ya, dan dia juga pernah menyinggung tentang RAT, katanya rapat kalau anggota. Sekarang namanya ERA tuh, Mas. ERA. Elektronik rapat anggota. Ya, itu rapat yang dilakukan secara online. Itu merupakan salah satu bagian dari digitalisasi juga mungkin ya? Ya, bisa dibilang gitu, Mas. Jadi 2-3 tahun ini, tahun ini adalah pelaksanaan ERA kita yang ketiga. ERA namanya? ERA. Jadi elektronik rapat anggota. Jadi memang pas pelaksanaan yang pertama kita memang berizin gimana kita bisa meyakinkan ke Kementerian Koperasi bahwasannya benar-benar rapat anggota ini dijalankan sesuai dengan kaidah yang ada di koperasi gitu. Jadi benar-benar kan kita anggota ya, Mas ya. Gimana kita rapat anggota ini dihadiri oleh semua, harapannya semua anggota kita bisa ikut serta dalam rapat anggota itu. Makanya kemarin pas pelaksanaan pertama kita berizin, kita sowan ke Kemenkop, kita juga demo ke mereka bahwa Kopnus Pos akan menjalankan ERA, dan alhamdulillah waktu itu kita dapat sambutan baik, ya silahkan jalan. Dan alhamdulillah tahun ketiga nih, Mas ya, tahun ketiga ini di masa pandemi ini. Tahun ketiga berarti maksudnya sudah 3 kali pelaksanaan. 3 kali nih tahun ini nih. Karena kan 1 tahun sekali ya, Mas? Iya, setahun sekali. Jadi alhamdulillah dengan era ini, di era pandemi ini kita masih bisa komunikasi sama anggota. Nah, justru mungkin gitu. Itu juga kali, Mas ya, kelebihannya ya. Jadi pada saat seperti ini nih nggak mungkin orang bikin satu kegiatan, apalagi kayak di ruangan rapat, kerumunan gitu. Dan mungkin yang namanya ERA ini sangat solusi lah, salah satu solusi kita buat pelaksanaan. Jadi kewajiban kita melaksanakan rapat anggota tahunan itu masih bisa kita akomodir lewat tadi elektronik tadi. Ya. RAT, oke, itu salah satu digitalisasi. Terus ada hal yang lebih menarik lagi nih, Mas. Di Kopnus Pos itu ada produk yang aplikasi untuk payment dan lain-lain itu. Ya. Itu udah sejauh mana nih, Mas, progresnya untuk? Ya. Jadi tadi kita ngedukung buat tapi itu sudah digunakan ya? Sudah digunakan buat para anggota kita. Jadi kita nyiapin buat pembayaran PLN di situ. Para anggota bisa melakukan pembayaran Telkom, TV, kemudian leasing. Ya. Pulsa udah pasti lah ya. Pulsa, pembayaran kartu pasca bayar. Nah itu udah bisa kita pakai data semuanya udah bisa. Gimana caranya dengan melakukan pendebetan terhadap
simpanan sukarela mereka. Jadi source of fund-nya adalah simpanan sukarela mereka. Jadi dimanapun mereka berada, kapanpun, ya dia bisa beli pulsa. Dimanapun, iya. Jadi ya tadi kita memberikan solusi lah kepada anggota kita gimana anggota kita bisa tertarik menggunakan aplikasi, gimana anggota atau masyarakat secara umum bisa tertarik kepada koperasi. Ya salah satunya kita fasilitasi dengan berbagai feature dari sisi aplikasi. Ya. Berbicara masalah solusi, selain itu salah satu solusi untuk anggota biar mereka bisa menggunakan yang tadi Mas Andi bilang, mungkin untuk masa sekarang itu juga salah satu solusi anggota untuk melakukan kegiatan seperti transaksi, membeli pulsa, isi pulsa, paket data dan lain-lain tanpa harus pergi ke outlet, betul. Iya nggak sih? Jadi untuk mengurangi interaksi dengan kerumunan orang gitu ya Mas ya. Iya. Apalagi sekarang juga untuk saya sendiri pun udah agak, memang bukan udah agak, tapi memang sudah tidak pernah lagi untuk pergi ke satu bank atau outlet atau apa untuk membeli pulsa atau membayar listrik dan lain-lain. Itu udah mungkin memang sudah hal yang biasa ya Mas ya. Ya kita beri kemudahan lah kepada anggota kita. Mas Radit udah pakai juga? Pakai dong. Kebetulan nanti saya cek loh kok belum. Boleh. Mau dicek sekarang nggak? Kalau dicek silahkan juga cek saldonya ada berapa dan mungkin saya akan informasikan saldonya berapa, rekeningnya berapa. Karena kan real time ya, itu katanya langsung transfer proses cepat sekali ya, dan bukan hanya saya dari Kopnus, nama aplikasinya Kopnus Pos ya Mas. Kopnus Pos. Antara Kopnus Pos saja, tapi bisa dengan bank lain juga ya. Betul ya. Kita udah terkoneksi dengan lembaga keuangan juga sih. Atau kalau mau isi GoPay saya, karena kan setahu saya di sini bisa pakai GoPay, GrabPay. Loh kok jadi GrabPay. Posisi saja jadi turun nih. Oke, tadi ada aplikasi Kopnus DJ. Terus sebetulnya hal apa sih yang melatar belakangi produksi Kopnus DJ ini diluncurkan? Ya, tadi kita benar-benar kita mau nge-grab pasar itu Mas, kita mau grab pasar milenial. Tadi lewat mana sih kita bisa masuk ke mereka? Ya salah satunya dengan aplikasi. Jadi benar-benar kita carikan solusi gimana kaum milenial itu bisa masuk ke koperasi. Dan di sisi lain juga kita juga memberikan solusi cepat ya kepada anggota maupun calon anggota kita buat join ke koperasi Nusantara Pos ini, Kopnus Pos ini. Jadi kan memang tadi kalau dari sisi aplikasi memang saat ini kita sudah provide untuk yang simpanan sukarela tadi, kemudian simpanan berjangka udah kita provide. Kedepannya memang kita akan memfasilitasi ini buat dari sisi pinjamannya. Ya. Jadi kedepannya akan seperti itu Mas. Mas Andi adalah orang yang sangat berperan nih beserta timnya ya. Nah kalau aku nanya langsung sama orangnya nih, yang membedakan atau kelebihan dari aplikasi ini dibanding aplikasi yang lain itu apa sih? Kalau boleh diinformasikan buat teman-teman. Ya, salah satunya kita bisa melakukan cash in, cash out dimanapun berada. Jadi gini, kita bisa cash in, Mas Radit misalnya punya uang di bank X ya, bank X, terus Mas Radit mau melakukan transaksi apa, misalnya simpanan berjangka, nah, Mas Radit dengan mudahnya bisa masukin dana Mas Radit yang ada di bank tadi. Kalau nggak salah namanya. Betul. SIM Kapos ini buat ke saldonya Mas Radit yang ada di sini, dengan jangka waktu kurang dari 5 menit Mas Radit sudah bisa ngebuka simpanan SIM tadi. Jadi dengan mudah ya, maksudnya dengan kecepatan itu kita gabung, kita join, kita bisa koneksi ke bank dengan sentuhan beberapa menit saja kita udah bisa saling terkoneksi, kita bisa melakukan transaksi. Ya proses itu bisa lebih cepat lah dibanding yang konven gitu kan. Mas Radit buka SIM dulu,
ada bilietnya, terus harus Sekarang Mas karena memang Radit sudah ke tidak bank. menggunakan biliet fisik ya Mas ya, setahu aku ya. Udah elektronik ya. Mas Radit harus ke bank, harus transfer, bla bla bla. Berarti betul, semuanya ada di satu genggaman. Satu genggaman. Ya, untuk memudahkan Iya. itu memang betul ya, seperti yang tadi kita udah bahas ya. Betul. Nah, si Kopnus itu ada aplikasi KDG, KDA, KDG, Kopnus Pos. Kopnus Pos. Nah, Kopnus Pos. kemudian kemarin juga gue pernah ngundang salah satu narasumber dari SDM. Dia cerita bahwa, oh gue nih di SDM udah punya sesuatu yang baru dan digital juga. Dia cerita tentang talenta, kemudian ada apalagi Mas? Odoo, gitu. ERP itu ya. ERP. Kemudian ada apa lagi Mas? Sahabat Kopnus ya. Sahabat Kopnus. Mas Radit juga dulu kan? Oh salah. Ya sahabat Kopnus. Jadi memang semuanya mau nggak mau memang sudah digital ya. Ya. Jadi memang tadi implementasi kita dari sisi internal tadi yang Burika ya Mas ya? Burika waktu itu Burika bilang itu benar. Jadi salah satunya kita penerapan ERP lah kalau dari sisi internal. Bentuk digitalisasi kita secara internal salah satunya kita penerapan Odoo. Odoo ini adalah salah satu aplikasi ERP, Enterprise Resource Planning. Nah, kita secara bertahap semua proses yang ada di terutama di HR kita mulai digitalisasikanlah semuanya. Kemudian tadi talenta. Itu si talenta kayak nama orang aja ya. Tadi aplikasi talenta, kemudian Odoo, kemudian sahabat Kopnus. Itu sudah berapa lama nih digunakan di Kopnus Pos ini? Kalau untuk talenta memang sekarang memasuki tahun kedua. Tahun kedua kita mengasih aplikasi talenta. Jadi Mas Radit udah bisa absen dari handphone. Dan harus selfie. Iya. Dan harus jaraknya jarak berapa? 50 meter ya apa? 50 meter dari titik kantor. Iya. Nah, itu juga kan dukung itu tadi kerumunan kan Mas? Setuju. Pernah dibahas juga tuh waktu orang itu. nggak kena sidik jari. Nah, karena sekarang kebayang nggak sih kalau misalkan pagi-pagi walaupun sebetulnya dielap pakai hand sanitizer atau apalah, tapi itu kan nambah worry lah ya, iya, worry kita. Betul. Ya, alhamdulillah. Salah satu solusi juga. Terus tadi transformasi digital ini kan mungkin salah satu kalau fokus di perkantoran memang gimana kita paperless Mas ya. Gimana kita paperless, kemudian integrasi di semua. Paperless berarti udah pakai kertas lagi apa gimana maksudnya Mas? Ya kita mengurangi lah. Go green. Go green. Jadi kalau di luar kan memang benar-benar itu sudah dicanangkan ya. Ya di kita mulai dari kita gimana kita bisa mengurangi pemakaian kertas. Salah satunya tadi dengan penggunaan Odoo tadi. Ya. Yang tadinya disposisi pakai kertas hari-hari ya kan ya. Sekarang udah tinggal input aja di Odoo, terus mau kemana udah. Burika pernah cerita juga tuh Mas, masalah Odoo itu dulu katanya dia harus tumpuk-tumpuk kertas lagi sampai bertumpuk-tumpuk, tapi sekarang ketimbangan kertas, jatuh ketimbangan kertas gitu ya. Ya di sana juga mulai itu tadi dokumen-dokumen karyawan itu juga udah mulai kita. Terus ngomong-ngomong si kertasnya itu dikemanain tuh kalau memang sekarang sudah tidak menggunakan kertas? Maksudnya dulu kan memang menggunakan banyak kertas yang sampai tadi bertumpuk-tumpuk yang tadi dibilang. Akhirnya si kertas itu sekarang gimana? Ya mau ngomong di-destroy Mas. Dimusnahkan? Dimusnahkan. Oke. Kalau untuk yang tadi SDM kita lihat berapa lamanya kan ya, berapa lamanya. Terus kemudian tadi kalau di sisi kredit, di sisi pinjaman, ya mau nggak mau tadi kita musnahkan untuk jangka waktu yang lunas sudah lama, sudah 10 tahun kan ada ketentuan Mas ya. Ya. Kita harus menyimpan data kredit ini selama 10 tahun ke depan. Jadi yang udah di luar 10 tahun sedikit demi sedikit kita destroy. Berarti kalau gitu semuanya sudah ada di dalam satu aplikasi, baik itu Odoo, kemudian Talenta. Ya. Itu juga mungkin mempermudah si karyawan untuk pencarian berkas, betul nggak sih? Betul. Dulu kebayang kalau misalkan berkasnya banyak banget pada saat kita butuh satu file, kita harus bongkar. Dia nggak ada fasilitas search soalnya. Yes. Nggak ada fasilitas. Kalau itu mungkin kita search by name atau by title, itu mungkin akan langsung gitu ya. Betul. Seru ya. Memang ya salah satu yang kita bidik di digitalisasi ini kan
gimana kita bisa efisiensi kerja Mas ya. Iya. Gimana kita bisa yang tadinya hanya melayani 5 nasabah, 5 anggota, gimana kita cara jalanin itu supaya bisa cover 10-20 anggota, gimana caranya ya dengan efisiensi. Dengan penggunaan teknologi gitu Mas. Teknologi. Ya. Dulu juga nggak pernah sampai kebayang sih teknologi akan secanggih ini. Dulu mana kita pernah kepikiran sih ada handphone gitu. Yes. Dulu mungkin pager juga dulu gue tahu waktu zaman SMP pager hanya temen gue yang punya gitu kan. Dan sekarang pager udah ditinggalkan. Berarti zamannya wartel Mas. Wartel, yes. Wartel pada saat ini Mas. Dulu waktu gue pacaran nih. Pacaran gue sediakan uang iya, pernah juga tuh. Waduh, itu emang julid banget sih pikir-pikir ya. Kita ngumpulin koin ada yang 50 perak dulu masih bisa kan ya. 50 sama 100 ya. Dulu. Terus kalau kita mau telepon nih, kita nunggu antrian dulu. Iya. Dulu antrian dulu. Kalau misalkan kita udah kita nunggu antrian nih. Terus kalau misalkan orang yang lagi telepon kelamaan kita agak bagaimana gitu, kita ganggu gitu. Kebanyakan playboy kabel tuh ada kelihatan banget kalau kayak gitu kan. Gitu ya. Kalau kelamaan berarti dia ngalamin juga Mas berarti. Ngalamin zaman dulu. Oh, jadi playboy gitu. Bukan playboynya, si itunya si teleponnya. Iya. Kemudian zaman kaset gitu dulu juga kalau tahu kayak gini nggak akan pernah tuh. Iya. Saya sampai ngumpulin kaset-kaset kesukaan segala macam. Kalau sekarang kan tinggal Iya mungkin itu Mas ya. Tapi mungkin ada sisi pernah kebayang gitu loh Mas, digital akan secanggih ini. Ada sisi itunya juga kali Mas ya. Ya mungkin negatif lah atau kurang baiknya juga dari teknologi. Di samping tadi banyak kelebihannya apa ya? Sosial Mas ya. Hubungan sosial kita sesama itu jadi sedikit berkurang ya. Berkurang. Yang tadinya kita ngobrol di tempat makan itu benar-benar full ngobrol. Kalau sekarang bisa sibuk sendiri-sendiri. Makanya itu mungkin salah satu yang ada istilah gini Mas, mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Nah, mungkin itu salah satu itu ya Mas ya, salah satu kekurangan. Ya, kekurangan dampak negatif. Dampak negatif mungkin ya. Iya. Chemistry kita kalau lagi gabung sama-sama gitu kan lebih dapat ya dibanding kita by phone gitu. Ya itulah mungkin kurangnya. Sekarang sih kalau misalkan kita ngumpul gitu bisa by Zoom Mas ya. Iya. Bisa video call. Betul, setuju. Dan itu solusi juga yang sudah disediakan oleh si orang yang membuat Zoom itu siapa sih? Tahu nggak sih Mas? Orang China lah, lupa. China, jadi orang kaya sekarang kan. Iya. Keren juga tuh ya. Dan sekarang emang kemudian aplikasi-aplikasi antar jemput makanan segala macam gitu ya dulu nggak pernah kebayang tuh. Ya. Benar. Ya. Terus Mas, kalau misalkan tadi kan kita ada berbicara tentang dampak negatif ya. Salah satunya adalah mendekatkan yang jauh untuk fasilitas telekomunikasi ya. Nah, kemudian ada kekurangan yang lain nggak sih di si digitalisasi ini hadir di muka bumi ini? Ya. Selain itu mungkin apa ya? Butuh cost besar Mas ya. Benar-benar cost besar kita buat implementasi digitalisasi ini bukan tidak sedikit ya. Jadi ya apa namanya, cost yang kita keluarkan di sisi IT jadi bertambah lah. Jadi bertambah, tapi ya itu mungkin sebanding dengan apa yang itu dari sisi IT Mas. Dari sisi IT. Kalau sisi user mungkin cost dia beli ini ya, beli paket data kali ya. Paket data. Tadinya nggak beli jadi beli. Harusnya kalau seorang Mas Andi semakin orang banyak menggunakan paket data, semakin untung soalnya kan punya produk. Punya produk ya nggak sih? Iya. Gitu. Terus kalau kelebihannya nih Mas, tadi kan banyak, mungkin ada kelebihan yang gue nggak pernah sempat kepikiran. Kelebihan yang dari si digital itu apa? Ada nggak? Iya. Kalau dari sisi pasti banyak dong. Kalau dari sisi tadi eksternal kan tadi udah kita bahas juga ya Mas ya. Mereka banyak kemudahan yang kita berikan. Kalau dari sisi internal ya tadi salah satunya gimana kita proses itu bisa lebih cepat dengan digitalisasi. Kita benar-benar mangkas birokrasi. Waktu birokrasi benar-benar kita persingkat dengan teknologi. Ya yang berasa banget sih memang itu sih. Gitu Mas. Kalau dulu mungkin kayak
proses pengiriman berkas kan sekarang udah pakai tadi bilang Odoo ya Mas? Ya, kalau berkas, kalau dokumen pinjaman, kalau transformasinya memang kita tadi yang tetap kan, kalau ini pinjaman tetap butuh fisiknya tetap ada, cuma nggak sebanyak dulu. Kemudian di sini juga kita sudah e-filing kan, nah kita punya e-filing, jadi mulai e-filing itu jadi tadi yang tadinya berkas itu kemudian custody kita kan memang ada di Cimacan, Cipanas. Itu udah berapa? Itu masuk ke Odoo atau beda lagi? Beda lagi. Oh, jadi kita punya selain tadi Odoo, kita juga implementasi e-filing. Jadi si Kopnus Pos ini nih salah dua atau salah beberapa tuh ada Irat. Ya. Kemudian ada aplikasi Kopnus Pos. Mas ngomongin si aplikasi Kopnus Pos ini seberapa secure sih? Aman nggak sih sebetulnya? Ya. Aman dari sisi keamanan ya. Dari sisi keamanan kita juga karena kan ini berbicara tentang masalah finansial ya. Jadi selain tadi kita juga gua nanya ini biar teman-teman semua pada tahu nih langsung sama orang yang bisa dipercaya bahwa akan aman gitu. Cerita Mas. Ya. Jadi tahapannya memang kita dalam pembuatan dari sisi aplikasi tadi, dari sisi dimulai dari gathering segala macam, kemudian proses development. Jadi sebelum kita live ke user yang banyak, kita ada namanya fase piloting ya. Fase piloting ini kita juga melakukan proses ini Mas Radit. Jadi penetration test. Jadi alhamdulillah aplikasi penetration test, penetrasi tes. Penetrasi tes. Penetrasi aplikasi nih Mas ya. Iya, jadi penetrasi aplikasi. Jadi kita ada lembaga independen di luar, lembaga independen yang ngetes benar-benar aplikasi kita ini sebenarnya aman apa enggak sih? Gitu. Sudah kita lakukan, dan alhamdulillah. Hasilnya? Alhamdulillah hole kita nggak banyak, dan alhamdulillah ke sini kita juga tetap improvement buat dari sisi security-nya juga. Nah kemudian kita juga udah didukung dengan OTP ya, one time password. Jadi Mas Radit transaksi di sini setiap terutama buat yang finansial keluar, kita jagain dari sisi OTP-nya. OTP itu akan keluar pada saat nominal di atas. Kalau sekarang bisa dibilang, kalau sekarang itu sebenarnya kalau dari sisi aplikasi memang pembatasannya di set oleh teman-teman produk. Cuman di angka 25 juta itu OTP harus sudah. Kalau kita proses transfer antara 1.500.000 itu enggak kita jagain. Jadi level tertentu kita jagain dengan OTP. Kemudian tadi berarti memang jangan sembarangan memberikan OTP kepada orang lain, itu benar ya Mas? Benar. Jadi tadi itu faktor autentikasi yang kita jalanin. Yang benar gak sih ini apa yang kamu punya, ya kan? Tadi OTP kan ke siapa kamu diberikan. Jadi benar ini yang punya adalah Mas Radit nih. Yes, Ya makanya OTP ini dilempar ke Mas Radit. OTP dan yang benar Mas Radit. Terus Mas Radit ngebuktinya apa? Tadi ngebuktinya lewat user password itu kan bukti. Oh ini Mas Radit. Terus yang keduanya gimana? Two factor authentication dijalanin. Nih kita submit OTP ke nomor yang Mas Radit punya. Oh bener Mas Radit ya. Jadi kita tuh faktor autentikasinya di jalan. Jadi dan itu akan kedetek nih Mas kalau misalkan dari segi IT-nya ya. Kemudian notifikasi ya, setiap transaksi yang kita jalanin di sini ada notifnya. Oh iya, ngomongin notifikasi, pernah waktu itu kita ikut arisan kebetulan menggunakan aplikasi Kopnus Digipos ini. Cakep juga tuh bikin aplikasi arisan di Digi. Enggak, maksudnya jadi kita transfer nih pada saat udah kumpul, tanpa kita harus ngomong, si notif itu udah muncul. Anda sudah mendapatkan dari si A, tanpa harus. Sekarang udah capture berarti itu butuh waktu lagi buat capture, kirim lagi. Tanpa capture kan itu udah tahu bahwa ada uang masuk atau uang keluar ya Mas. Seru ya. Ya. Dan terus kita ngembangin, kita perkayalah produk-produknya ada di. Yang tadi ngomongin masalah security kan sekarang sebelumnya sudah dilakukan proses
penetrasi tes. Sekarang masih terus dijalankan. Terus dijalani. Dan memang akan terus dijalankan. Ya, jadi itu memang selama operasional berkala Mas. Kalau memang kita mau syukur ya, memang ini harus tahapan yang harus kita jalankan secara berkala, karena kan dengan pengembangan baru kita nggak tahu nih hall kita ada di mana yang barunya. Itu bayar nggak sih Mas? Bayar Mas. Bayar ya? Ya makanya tadi kan salah satu kekurangan gimana, nggak murah kita ngejalanin ini. Bener. UUD Mas. Ujung-ujungnya duit. Tapi berapapun kos yang harus dikeluarkan itu akan menjamin keamanan untuk anggota. Ya, harga yang harus kita bayar buat kenyamanan dan keamanan anggota Mas. Karena ngomongin masalah keamanan, ada beberapa aplikasi yang dengar di highlight bahwa ini katanya istilahnya jebol atau bobol atau apalah ya, kena hack atau segala macam gitu. Harapannya sih mungkin Kopnus Pos ini aman ya. Karena memang satu lagi yang kita tekenin, biasanya memang keamanan itu berbanding terbalik dengan kenyamanan. Maksudnya gimana? Ya, perlu tahapan tadi kan repot dikit. Tadinya harus masukin OTP gitu kan. Itu kan satu tahapan yang harus kita lalui lagi. Tapi sebetulnya sih untuk sekarang pada awalnya sih OTP itu aduh ini agak ganggu annoying Mas, annoying. Iya gitu, cuman setelah kita sadar bahwa itu penting dan untuk keamanan kita sendiri ya sudah gitu. Toh juga hanya berapa OTP itu biasanya 6 ya? 3 kali maksimal. Enggak, maksudnya 6 digit ya. 6 digit. Maksudnya 3 kali Mas Andi bilang adalah kalau 3 kali salah itu failed. Kesempatannya buat mendapatkan OTP kan kita set 3 kali buat OTP. OTP itu akan muncul di nomor handphone yang kita pakai. Ya, sesuai. Berarti kalau misalkan si kartunya hilang itu sudah bukan tanggung jawab dari aplikasi ya Mas ya. Aplikasi lagi aplikasi, ya. Bener. Karena kan hilang atau mungkin dipakai orang, entah itu. Ada satu tadi itu faktor autentikasi. Apa tuh? Yang satu bisa tembus lewat OTP masuk. Tapi kan dia harus selalu jalan satu lagi. Login password. Iya kan itu kan. Iya, makanya dari tadi setiap kita mau masuk aplikasi kita selalu ditanyain tuh pinnya apa. Yes, betul. Kan ini aduh repot amat sih setiap mau masuk. Betul. Jadi memang si aplikasi ini tidak dibiarkan langsung standby begitu aja Mas. Pada saat kita mau menggunakan akan diminta password. Iya. Gitu. Nah, terus kalau misalnya tadi saya bisa ganti password. Tadi di call center juga kita melalui tahapan-tahapan. Call center 24 jam Mas. Untuk menuju ke sana, menuju sana kita akan menuju ke 24 jam insya Allah ke depannya di nomor 15.999 ya. Saya sampai hafal loh Mas, karena setiap beberapa narasumber karena dulu ya Mas ya. Karena dulu pakai juga karena selain itu juga kemarin ada beberapa narasumber lagi nih balik karena dia selalu bilang bahwa hubungi call center kalau ada apa-apa, call center 15.099 gitu. Dan dengan nomor WhatsApp-nya, kebetulan nomor WhatsApp-nya nggak hafal, tapi sudah di-mention juga bahwa WhatsApp yang resmi adalah sekian gitu. Nanti mungkin bisa ke teman-teman. Publish lagi. Ya, sekarang kita berbicara tentang harapan nih Mas. Harapan Mas Andi dari seorang sosok Mas Andi. Harapan untuk Kopnus Pos seperti apa Mas? Dan satu lagi deh sekalian proses digitalisasi Mas ya. Gitu. Harapannya seperti apa dan harapan untuk Koperasi Indonesia secara umum ya. Secara umum nasional. Ya, jadi kalau di internal kita ya tadi kita harapannya sih memang proses digitalisasi ini bisa didukung ya Mas, bisa didukung oleh semua insan Perkopnus Posan. Perkopnus Posan ya. Jadi ya tadi kita dari Sabang sampai Merauke, cabang, wilayah, pusat semua harapannya bisa mendukung proses digitalisasi kita di semua lini pekerjaan. Di semua lini pekerjaan kita butuh masukan dari teman-teman semua. Semua proses pekerjaan kita bisa terorganisir, bisa terintegrasi lewat mana? Lewat digitalisasi. Gitu dengan pengaplikasian ini yang mudah-mudahan tadi kita bisa memotong waktu kita gimana memberikan layanan kepada anggota juga bisa lebih cepat, efisien, efektif. Ada tujuan ujung-ujungnya kan gitu ya. Kita bisa kerja efisien, bisa kerja efektif,
Dengan apa? Dengan proses digitalisasi di semua lini pekerjaan kita. Nah, kalau harapan secara umum keluar koperasi ya tadi, gimana caranya PR kita bersama-sama koperasi ini tidak dipandang sebelah mata, Mas ya. Sebagai sebelah mata gimana tadi? Sebelah mata ya, sebelah mata. Sebelah mata itu gimana, Mas? Sebagai apa? Layanan keuangan non bank ya. Koperasi ini gimana kita dapat support dari pemerintah, khususnya dari Kementerian Koperasi sendiri, gimana ya proses digitalisasi bisa berjalan di semua koperasi, baik itu di kementeriannya juga, di koperasi-koperasi yang lain juga aja. Kita butuh dukungan dari regulasi, gimana mereka kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu merupakan kebijakan yang bisa menguatkan koperasi, ya kan? Gimana kita bisa dapat dukungan misalkan LPS, gimana anggota-anggota kita nyimpen uang di kita itu mereka tenang. Iya, tidak was-was. Nah, itu harapannya sih ya pemerintah bisa mendukung kebijakan-kebijakan yang arahnya juga digitalisasi. Pelaporannya bisa digitalisasi, buku anggotanya bisa digitalisasi gitu, Mas. Memang arahnya kan ke sana semua ya. Itu harapan Mas Andi ya. Mudah-mudahan terrealisasi kan. Amin. Ya, amin. Ya. Amin. Oke, Mas Andi, terakhir ada yang lagi disampaikan nggak kira-kira buat teman-teman? Enggak sih, cukup ya. Dukung kami untuk digitalisasi. Oh, dukung salah kami. Kampanye nih kita. Oke, Mas Andi, ya, siap banget Mas Radit. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mas Andi mendapatkan gambaran buat teman-teman tentang per-IT-an yang ada di Kopnus Pos khususnya. Terima kasih juga udah diundang sama teman-teman. Terima kasih dan terima kasih Martabak, kayaknya udah menunggu nih, Mas. Asik. siap. Ya, salam buat keluarga. Siap. Salam buat keluarga dan selalu jaga kesehatan, Mas. Siap. Ya. Oke. Ingat pesan Ibu. Pakai ingat pesan Ibu, pakai masker. Oke, 4M. 4M apa? Pakai masker, terus menjauhi kerumunan, mencuci tangan. Satu lagi apa ya? Ayo. Tapi memang kalau nggak salah memang sekarang udah bukan 3M lagi, ada 4M, menjauhi kerumunan. Oh iya, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Jaga jarak dan jauhi kerumunan. Siap. 4M. Ingat pesan Ibu dan 4M. Sehat selalu di mana kita berada. Yes, amin, alhamdulillah. Siap. Dan pandemi ini segera berakhir. Amin. Biar Mas Andi juga lebih bebas lagi untuk berekspresi. Dan ya. Oke. Siap. Ya. Oke, terima kasih sahabat Coopers buat kalian yang sudah nonton podcast kita kali ini sampai dengan selesai. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like kalau kalian suka dengan video kita kali ini. Buat kalian semua, selalu jaga kesehatan, pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, dan jauhi kerumunan. Kopnus Pos, semua bisa.